Pergi jalan-jalan ke Jakarta. Tidak lupa membeli kacamata. Sebelum perdebatan kami buka, marilah kita saling bertegur sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Plato dengan saya Muhammad Zulfan Rosidin sebagai pembicara netral, rekan saya Alicia Kotrunada sebagai pembicara tim pro, dan Dian Putri Maharani sebagai pembicara tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, menurut Black's Law Dictionary, ibu kota didefinisikan sebagai tempat di mana lembaga legislatif mengadakan rapat dan di mana kantor pusat eksekutif berada, metropolis politik dan pemerintahan. Di Indonesia, kedudukan ibu kota negara tidak ditetapkan dalam konstitusi, melainkan dalam undang-undang. Dalam konstitusi, frasa ibu kota hanya disebutkan 2 kali, yakni dalam pasal 2 dan pasal 23G. Jakarta ditetapkan sebagai daerah khusus ibu kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, Jakarta sebagai ibu kota dinilai sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai ibu kota karena beberapa hal, yakni berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi. Yang mana Jakarta dinilai tidak efektif dan efisien sebagai ibu kota, dikarenakan kemacetan kronis di Jakarta, baik di lalu lintas darat, udara, di bandara, ataupun laut di pelabuhan. Selain itu, pemindahan ibu kota ini juga didasari pada faktor ekonomi, di mana perputaran roda perekonomian masih terpaku di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta. Oleh karena itu, diperlukan pemindahan ibu kota sebagai bentuk pemerataan ekonomi. Namun, Dewan Juri yang terhormat, pemindahan ibu kota banyak menimbulkan pertentangan di dalamnya. Hal ini didasari pada kekhawatiran deforestasi yang ditimbulkan dari pemindahan ibu kota. Hal ini dikarenakan pemindahan ibu kota turut diiringi dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan kantor pemerintahan yang baru, perumahan, dan berbagai infrastruktur lainnya. Selain itu, pemindahan ibu kota bukan merupakan hal yang sangat penting, mengingat terdapat cara lain untuk mengatasi permasalahan pemerataan ekonomi, yakni salah satunya dengan mengoptimalkan kebijakan kawasan ekonomi khusus. Oleh karena itu, pada hakikatnya pada persetujuan ataupun ketidaksetujuan terhadap pemindahan ibu kota merupakan wujud nyata dari pembangunan yang ditujukan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945. Lantas, apakah pemindahan ibu kota layak atau tidak untuk dilakukan? Makan tape pakai ketan. Makanya di balik papan, telah sampailah kita pada akhir perdebatan, izinkan saya memberi kesimpulan. Dewan Juri yang terhormat, apabila kita lihat dari sisi pro, di mana tim pro menyetujui pemindahan ibu kota dengan 2 alasan utama, yakni dari segi ekonomi dan segi lingkungan. Dari segi ekonomi, dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 yang menyatakan struktur perekonomian Indonesia masih didominasi di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 57%. Kemudian dari segi lingkungan, ibu kota negara saat ini yaitu Jakarta telah terjadi kerusakan lingkungan, yakni memiliki kualitas udara terburuk keempat di dunia. Pun persetujuan tim pro juga didasari dari komparasi negara Brazil, di mana Brazil berhasil mencapai tujuan untuk memeratakan ekonominya dengan melakukan pemindahan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Akan tetapi, Dewan Juri yang terhormat, apabila kita melihat dari sudut pandang tim kontra, di mana mereka menolak adanya pemindahan ibu kota dengan 2 urgensi utama, yakni dapat menimbulkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, dan pemindahan ibu kota bukanlah satu-satunya jalan untuk memeratakan ekonomi. Terkait dengan deforestasi, tim kontra menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota akan berpotensi menyebabkan terjadinya konversi hutan di Kalimantan menjadi areal non-hutan. Selain itu, untuk menjawab permasalahan pemerataan ekonomi, kebijakan yang semestinya dilakukan ialah melalui penggencaran kebijakan terkait pemerataan ekonomi penduduk dengan optimalisasi kebijakan kawasan ekonomi khusus. Hal ini juga diperkuat dengan komparasi negara Kazakhstan yang nyatanya gagal dalam mencapai tujuan dengan memindahkan ibu kotanya dari Almaty menuju ke Astana. Lantas Dewan Juri terhormat, apakah pemindahan ibu kota merupakan solusi atau malah menjadi ancaman bagi kesejahteraan masyarakat? Sekian, terima kasih. Salus Populi Suprema Lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Apabila dikorelasikan dengan mosi perdebatan kali ini, bahwasanya persetujuan kami dengan pemindahan ibu kota negara bertujuan untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi agar tercipta kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Dewan Juri yang terhormat, memasuki poin justifikasi kami, yang pertama bahwasanya alasan kami dalam menyetujui mosi perdebatan kali ini adalah didasari oleh dua urgensi. Pertama, yakni dari segi ekonomi, bahwa kelompok provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi struktur perekonomian di Indonesia secara spasial, yaitu di mana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 57,89%. Hal ini apabila kita bandingkan dengan kontribusi dari Kalimantan serta pulau-pulau bagian timur lainnya yang hanya menyumbang sebesar 18,41%. Ini artinya untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih diperlukan upaya khusus, yakni dengan pemindahan ibu kota negara. Yang kedua, dari segi lingkungan. Jakarta sebagai ibu kota saat ini telah terjadi kerusakan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari data Indeks Kualitas Udara atau IQAir pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota dengan udara terburuk keempat di dunia. Selain itu, berdasarkan data tahun 2016, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disebutkan bahwa penurunan tanah di Jakarta telah mencapai 10 hingga 11 cm per tahunnya dan akan terus bertambah. Berdasarkan kedua hal tersebut, Dewan Juri, penting untuk dilakukannya pemindahan ibu kota demi menjaga ibu kota dan memelihara ekstensi ibu kota negara. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, apabila kita melihat dalam pasal 5 ayat 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yaitu di mana undang-undang ini berkaitan dengan dasar perencanaan ibu kota negara yang terintegrasi sebagai kawasan strategis nasional. Pasal ini mengatur bahwa penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, kemudian penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten atau kota. Selain itu, dalam PP nomor 13 tahun 2017 tentang rencana tata ruang wilayah nasional juga telah dijelaskan bahwa penetapan kawasan strategis nasional dilakukan berdasarkan kepentingan pertahanan dan keamanan, kemudian untuk pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi. Hal ini pun juga telah sejalan dengan Pasal 18B ayat 1 UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa otorita ibu kota negara memiliki wewenang untuk mengatur perencanaan pengaturan mengenai tata ruang di wilayah ibu kota negara. Adapun mekanisme yang akan saya bawakan guna mempertegas keberpihakan kami untuk setuju dengan mosi perdebatan kali ini adalah pertama, melanjutkan proyek pembangunan pemindahan ibu kota dalam 3 tahap, yakni tahap pertama yang dilakukan hingga tahun 2024, tahap kedua yang dilakukan hingga tahun 2025 hingga 2029, dan tahap ketiga yang akan dilakukan tahun 2030 hingga tahun 2045. Tahap pertama ini nantinya akan membangun kawasan inti pusat pemerintahan, tahap kedua membangun kawasan ibu kota negara yang mencakup perumahan ASN, TNI, Polri, komplek diplomasi, serta fasilitas penunjang lainnya. Serta ada pun tahapan ketiga atau tahapan terakhir ialah untuk membangun taman nasional dan konservasi orangutan. Mengingat wilayah ibu kota negara ini nantinya akan dibangun di kawasan hutan dan akan berkonsep forest city. Kedua, pemerintah dalam hal ini akan mulai menyediakan lahan, yakni seluas 30.000 hingga 40.000 hektar. Dalam menyediakan lahan ini, pemerintah tetap menjunjung tinggi adanya lahan milik adat, yaitu sehingga nantinya hal-hal yang dikhawatirkan pun tidak akan terjadi. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, untuk membawa argumentasi kami setingkat lebih tinggi, maka saya di sini akan mengkomparansi negara lain dalam pemindahan ibu kota negara, yaitu di Brazil. Di Brazil sendiri, 10 tahun pasca pemindahan ibu kota ke Brasilia, pertumbuhan ekonomi penduduk di Brazil mencapai 14,4% per tahun dibandingkan saat masih di Rio de Janeiro, yang hanya 4,2% per tahun. Saat itu, tidak ada kerugian ekonomi yang dialami oleh Rio de Janeiro akibat adanya pemindahan ibu kota, dan Brasilia pun mengalami dampak yang positif akibat dari pemindahan ibu kota. Maka, seharusnya Indonesia mampu untuk mencontoh keberhasilan dari negara tersebut. Hal inilah yang kemudian dapat kita tiru dalam pemindahan ibu kota di Indonesia, yaitu di mana dampak positif dari pemindahan ibu kota Nusantara adalah menjadi hal yang sangat penting dalam kesejahteraan sosial, peningkatan ekonomi, serta pembangunan nasional. Kemudian pembangunan nasional itu adalah pembangunan yang bisa memberikan pembangunan nasional yang merata di Indonesia. Terima kasih. Gustav Reitberg dalam teori tujuan hukum menyatakan, salah satu tujuan kehadiran hukum ialah guna mencapai suatu keadilan. Korelasi dengan mosi kali ini, bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan suatu hal yang tidak patut untuk diaminkan, mengingat realisasinya telah mendapatkan penolakan serta berpotensi mendegradasi hak masyarakat hukum adat atas tanah serta kesejahteraan, sehingga hal ini tentunya akan mendorong sebuah ketidakadilan. Dewan Juri, adanya wacana pemindahan ibu kota negara merupakan suatu hal yang tidak patut untuk diaminkan. Mengapa demikian?
karena di satu sisi pemindahan ibu kota negara akan meninggalkan permasalahan yang ada di Jakarta saat ini, dan di sisi lain pemindahannya akan mendorong problematika baru pada wilayah ibu kota negara yang akan ditetapkan. Sehingga Dewan Juri dalam hal ini terdapat 2 poin urgensi yang mendasari penolakan kami, yakni yang pertama, pemindahan ibu kota negara akan mendorong adanya deforestasi. Dewan Juri pemindahan ibu kota negara tentunya akan turut diiringi dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan kantor pemerintah, perumahan, dan berbagai infrastruktur lainnya. Menurut Bappenas sendiri, lahan yang digunakan untuk ibu kota negara ialah seluas 40.000 hektar. Sehingga hal tersebut tentunya akan berpotensi menyebabkan terjadinya konversi hutan di Kalimantan menjadi areal nol hutan. Urgensi ini kemudian selaras dengan hasil deklarasi Stockholm di tahun 1972, di mana salah satu poin dari deklarasi menyatakan bahwasanya pembangunan dibutuhkan untuk memperbaiki lingkungan. Artinya Dewan Juri, adanya pemindahan ibu kota negara yang berpotensi merusak lingkungan telah bertolak belakang dengan komitmen Indonesia dalam keikutsertaan deklarasi tersebut. Kemudian urgensi yang kedua, bahwasanya pemindahan ibu kota negara tidak memiliki urgensi apapun untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya latar belakang wacana pemindahan ibu kota negara merupakan sebuah hal yang mampu diatasi tanpa adanya perpindahan ibu kota negara itu sendiri. Seperti permasalahan lingkungan di Jakarta, ternyata berdasarkan kajian BPPT, penyebab permasalahan lingkungan ialah akibat adanya penurunan tanah yang diakibatkan adanya eksploitasi yang didorong oleh ledakan penduduk. Sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut, yang semestinya dilakukan ialah melalui penggencaran kebijakan terkait pemerataan penduduk dengan salah satunya melalui optimalisasi kebijakan kawasan ekonomi khusus. Sehingga Dewan Juri berkaitan dengan hal tersebut, maka proposal mekanisme yang akan kami lakukan guna mempertegas penolakan kami terhadap mosi ialah yang pertama, dengan mencabut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang kemudian turut membatalkan pemindahan Ibu Kota Negara. Kemudian yang kedua adalah pemerintah meningkatkan optimalisasi kebijakan kawasan ekonomi khusus atau KEK, di mana yang sebelumnya terdapat 12 dari 19 KEK yang beroperasi. Maka untuk selanjutnya dilakukan pengoperasian 7 KEK lainnya sehingga tercapai pemerataan ekonomi dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian mekanisme yang ketiga ialah dengan memperbaiki tata ruang Jakarta sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang penataan ruang. Dan mekanisme yang terakhir ialah sebagai upaya pemerataan penduduk, maka dilakukan peningkatan program transmigrasi umum melalui percepatan revitalisasi 152 kawasan transmigrasi. Dewan Juri memasuki poin justifikasi yang pertama, kami mengajak Dewan Juri untuk bersama-sama meninjau aspek yuridis, tepatnya pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang, di mana disebutkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk kesejahteraan masyarakat. Ketika hal ini kita korelasikan dengan adanya fakta pemindahan ibu kota negara yang telah berpotensi menggusur lahan masyarakat adat dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat adat, artinya Dewan Juri, kebijakan ini telah bertolak belakang dengan tujuan penataan ruang itu sendiri. Kemudian Dewan Juri, marilah kita meningkatkan perdebatan ini menjadi satu tingkat lebih tinggi dengan kajian perbandingan negara, di mana Kazakhstan pada tahun 1997 telah memindahkan ibu kota negaranya dari Almaty menuju ke Astana akibat adanya kepadatan penduduk serta permasalahan geografis, dan hasilnya Kazakhstan gagal dalam mencapai tujuan tersebut akibat adanya ketidaktertarikan masyarakat untuk berpindah menuju ibu kota negara baru. Alhasil, ibu kota negara Astana hanya ditempati oleh aparatur sipil negara. Maka berkaca dari negara Kazakhstan, pemerintah sudah seharusnya menghindari kegagalan pemindahan ibu kota negara dan mengambil kebijakan yang lebih efektif melalui pengoptimalan kebijakan pemerataan ekonomi yang sebelumnya telah ada. Sehingga atas dasar tersebutlah Dewan Juri, kami secara tegas menolak mosi kali ini. Sekian dan terima kasih.